Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakang Teteh dulur sedanten, khususnya warga kota Cilegon? Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami fraksi PKS DPRD Kota Cilegon meluncing program yang bernama Takon PKS. Jadi dalam program ini kami fraksi PKS DPRD Kota Cilegon mencoba berdiskusi ataupun membahas, membedah terkait kebijakan-kebijakan yang bersifatnya daerah, nasional maupun internasional. Dan dalam kesempatan sekarang, kita akan membedah ataupun membahas terkait dengan LKPJ Wali Kota tahun 2021 yang sebelumnya sudah disampaikan dalam rapat paripurna beberapa hari yang lalu dan sudah terbentuk juga anggota pansus dari LKPJ ini. Dan sekarang narasumber yang akan membahas ataupun membedah LKPJ ini merupakan anggota pansus dari LKPJ tersebut, yaitu dengan Haji Aam Amrullah yang merupakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon dan yang berada di Komisi 1 gitu terkait dengan hukum dan pemerintahan. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik Mas Dio. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, lancar puasa, lancar ibadah, lancar tugas. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji, karena kan dalam kesempatan kali ini dan ini merupakan program perdana kita, gitu, yang bernama Takon PKS. Jadi sekarang kita akan sedikit bertanya-tanya terkait LKPJ dan tupoksi anggota DPRD Kota Cilegon. Kayak gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan pertama gitu ya, fungsi dari anggota pansus dalam hal ini yang berkaitan dengan LKPJ Wali Kota tahun 2021, apa aja tupoksi anggota pansus ini dan seperti apa alur kerja anggota pansus ini? Mangga Pak Haji dijelaskan ke warga Kota Cilegon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Teteh, dulur sedanten warga Cilegon yang saya cintai. Terima kasih Mas Dio sudah diundang di fraksi PKS yang merupakan saluran atau kanal saluran bagi masyarakat Cilegon untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kecilegonan ataupun juga skala nasional. Baik, pada kesempatan ini saya jelaskan terkait dengan regulasi dan alur bagaimana LKPJ ini diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana di undang-undang tersebut tertera bahwa salah satu kewajiban kepala daerah itu harus membuat LPPD dan LKPJ. LPP itu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang itu harus dilaporkan ke pusat. Kalau LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban itu harus disampaikan kepada DPRD. Selambat-lambatnya di dalam Undang-Undang 23 yang kemudian lebih lanjut dibahas di PP 13 2019, ada juga di Permendagri 18 tahun 2020. Paling lambat kepala daerah 3 bulan setelah selesainya anggaran tahun itu harus menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Berarti kalau 3 bulan itu 31 Maret paling terakhir wali kota atau kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD melalui rapat paripurna. Berikut dengan dokumen-dokumennya gitu. Jadi itu yang mendasari kenapa ini LKPJ harus disampaikan oleh DPRD. Nah, kemudian DPRD akan merespon dengan di Cilegon kebetulan di dalam tata tertibnya di tatib DPRD bahwa LKPJ itu dibahas oleh panitia khusus. Panitia khusus ini gabungan dari semua fraksi yang ditunjuk oleh fraksi masing-masing untuk membedah LKPJ. Nah, sifatnya nanti sebetulnya hasil dari membedah LKPJ itu terkait dengan capaian-capaian pemerintah daerah. Baik itu capaian belanjanya, capaian PAD-nya, capaian kinerjanya, capaian program-programnya berkaitan dengan tahun berjalan. Yaitu dalam hal ini yang kita bahas LKPJ tahun 2021. Nah, itu yang nantinya
Pansus ini atau DPRD ini tidak dalam menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang 23 itu hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah, kalau yang ini perbaikannya seperti ini, yang ini belum tercapai maka harus seperti ini. Nah, itulah sifatnya rekomendasi. Nanti yang dihasilkan oleh Pansus setelah dibahas oleh internal Pansus, dibahas juga dengan OPD, gitu, itu nanti akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Itu alur daripada LKPJ Wali Kota yang dibahas oleh Pansus. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Haji Aam. Nah, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita ada iklan dulu sebentar, yaitu lagu yang dirilis PKS beberapa hari yang lalu. Semoga Kakang Teteh suka dengan lagu ini. Silakan disimak dan didengarkan. Kau yang tenangkan saat kekasihmu bersandar. Kau yang selimuti saat kekasihmu bergetar. Kau yang pertama percaya risalah yang disampaikannya. Kau yang berdiri di samping sang jiwa berjuang. Kau yang curahkan kasih dan sayangmu tak lekang. Kau yang pertama percaya di saat dunia menentangnya. Khadijah, karisma cintamu terpancar di sepanjang waktu. Khadijah, agungnya dirimu melekat terpatri di kalbu. Di zaman sekarang ini, adakah Khadijah berdiri di setiap minat sejati, menebar cinta yang suci. Khadijah, karisma cintamu terpancar di sepanjang waktu. Khadijah, agungnya dirimu melekat terpatri di kalbu. Khadijah, karisma cintamu terpancar di sepanjang waktu. Khadijah, agungnya dirimu melekat terpatri di kalbu. Melekat terpatri di kalbu. Kau yang tenangkan saat kekasihmu bersandar. Kau yang selimuti saat kekasihmu bergetar. Warga Kota Cilegon, jadi tupoksi dari anggota Pansus dalam hal ini itu LKPJ Wali Kota tahun 2021.
Jadi tidak ada menerima maupun menolak ya Pak Haji, tapi memberikan rekomendasi. Nah, bisa kasih tahu nggak ke kita tuh bocoran rekomendasi apa khususnya dari fraksi PKS yang diwakili oleh Pak Haji Aam terhadap LKPJ ini kayak gitu. Dan bagaimana kinerja pemerintahan Kota Cilegon di masa transisi ya. Karena kan 2021 ini merupakan masa transisi dari pemerintahan Heldy Sanuji. Nah, seperti itu. Apa rekomendasi yang diberikan dan bagaimana pendapat Haji Aam terkait kinerja pemerintahan Kota Cilegon di tahun 2021 khususnya di bidang hukum dan pemerintahan yang Pak Haji sendiri sebagai Komisi 1. Ya. Jadi terkait dengan rekomendasi karena ini masih dalam pembahasan, nah, jadi belum bisa kita memberikan bocoran apa saja rekomendasinya karena rekomendasi itu juga hasil kesepakatan dari seluruh anggota pansus gitu. Tidak bisa orang per orang karena itu atas nama lembaga. Itu terkait dengan rekomendasi. Kemudian bagaimana di masa transisi 2021 memang betul pemerintahan Cilegon Pak Heldy dan Mbak Sanuji di 2021 dalam masa transisi. Kenapa dibilang transisi? Karena anggaran 2021 itu diketok atau disahkan oleh atau disusun bahkan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga belum begitu leluasa untuk mengejawantahkan semua program-program atau janji-janji kampanye dan juga dalam hal ini melaksanakan apa yang menjadi RPJMD. Tapi sejauh ini kita melihat bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan atau masyarakat merasakan dan itu dibuktikan dengan banyak juga penghargaan yang didapat oleh Pemkot Cilegon gitu kan di 2021 walaupun di masa transisi. Dan saya optimis di tahun 2022 ini akan lebih akselerasinya lebih cepat lagi karena penyusunan anggaran untuk 2022 itu sudah disusun sesuai dengan RPJMD dan juga program-program daripada Heldy Sanuji yang punya tagline baru, modern dan bermartabat. Terkait dengan pemerintahan seperti kita lihat sudah banyak juga perbaikan. Dalam hal ini eselon-eselon 2 sudah mulai dipenuhi, kemudian yang baru-baru kemarin lurah dan camat juga semua sudah terisi gitu kan. Jadi satu pemerintahan itu akan begitu efektif ketika semua elemen yang penyelenggaranya itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dalam hal ini juga tidak boleh terlalu banyak kosong gitu kan di jabatan-jabatan tertentu karena itu akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah di setahun ini sudah banyak di pemerintahan Kota Cilegon dalam hal ini dalam pemenuhan baik eselon 2, eselon 3, camat, lurah yang mereka itu adalah pelayan-pelayan masyarakat itu sudah dipenuhi oleh pemerintahan yang saat ini kan. Pendapat Pak Haji sendiri misal nih kasih skala 1 sampai 10 di tahun 2021 Heldy Sanuji ini pemerintahan Kota Cilegon 2021 dapat nilai berapa dari angka 1 sampai 10 menurut pribadi? Secara keseluruhan kita nggak melihat satu per satu sektor ya. Secara keseluruhan karena kita harus akumulasi semua. Mungkin ada yang kurang sekali gitu kan, misalnya ada yang tinggi sekali. Ya saya kasih skor 8 lah dari 10 itu kan itu. Berarti baik ya? Ya, baik. Ya. Nah, bagaimana penjelasan dari Pak Haji Aam? Semoga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak Kakang Teteh Dulur Sedanten semuanya. Oke, sebelum kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lagi, kita ada iklan lagi nih. Kalau tadi kan lagu dari PKS-nya, nah sekarang lagu dari fraksi PKS-nya. Silakan didengarkan dan disimak. Fraksi PKS membangun negeri, tekad dan niat tulus membersamai, melayani dengan sepenuh hati, bangkitkan semangat transformasi dan kolaborasi.
Transformasi itu dengan karya nyata, kolaborasi tak pandang suku dan agama, wujudkan Indonesia, Indonesia bersahaja. Mari bergandengan tangan, beranilah tampil terdepan, nurani rakyat disuarakan, mewujudkan Indonesia berkeadilan. Wahai fraksi PKS, bangkitlah segera, satukan niat dan tekad bersama, membangun Indonesia Jaya. Fraksi PKS membangun negeri, tekad dan niat tulus membersamai, melayani dengan sepenuh hati, bangkitkan semangat transformasi dan kolaborasi. Transformasi itu dengan karya nyata, kolaborasi tak pandang suku dan agama, wujudkan Indonesia, Indonesia bersahaja. Mari bergandengan tangan, beranilah tampil terdepan, nurani rakyat disuarakan, mewujudkan Indonesia berkeadilan. Wahai fraksi PKS, bangkitlah segera, satukan niat dan tekad bersama, membangun Indonesia Jaya. Visi misi Kota Cilegon kan, Cilegon baru. Langkah apa yang coba diambil oleh pemerintahan Kota Cilegon dalam hal ini terkait rotasi dan promosi ASN di jajaran pemerintah Kota Cilegon? Apakah langkah ini dapat mewujudkan visi misi Kota Cilegon? Karena kan ini semacam kayak dimulai lagi dari nol gitu, dimulai lagi dari nol struktur ASN di Kota Cilegon. Nah ini, apakah karena tagline Cilegon baru, maka otomatis struktur di tingkat ASN jajaran pemerintah Kota Cilegon pun harus baru juga. Nah apa nih, langkah apa yang coba diambil dengan fenomena seperti ini Pak Haji? Ya, jadi sebetulnya nggak baru, cuman dalam hal ini rotasi dan mutasi dalam satu jabatan ASN itu hal yang biasa, di mana kepala daerah melihat bahwa orang ini gitu kan lebih tepat di jabatan ini, dan memang itu suatu keharusan karena itu akan memacu kinerja. Karena kalau orang terlalu lama di satu posisi biasanya ada kejenuhan. Ketika dia pindah di tempat yang baru, maka dia akan menunjukkan bahwa saya ini bisa gitu kan, bahkan bisa lebih dari yang sebelumnya gitu. Itulah sebetulnya kenapa bahkan di profesional itu jarang yang menempati satu jabatan itu 5 tahun, jarang. Paling 2 tahun udah dipindah lagi baru, karena untuk tadi itu memacu semangat. Nah sebetulnya sangat sepakat kalau ada di satu daerah, bahkan saya pernah di daerah-daerah lain itu ketika satu kepala dinas ataupun ASN ini tidak memenuhi target, tidak perlu menunggu harus rotasi semua, karena itu kewenangan kepala daerah. Saya pengen kamu pindahin hari ini, Senin saya umumkan di upacara, jadi gitu kan. Begitulah, karena itu untuk mempercepat. Kalau harus nunggu banyak itu justru
itu akan memperlambat gitu. Nah, jadi modern baru itu bisa diartikan bahwa walaupun betul orang-orangnya baru, sebenarnya stok lama, cuman posisinya aja yang baru kan gitu. Posisi yang baru, sehingga yang jadi keinginannya adalah menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Dalam bahasa gayanya, right man in the right place gitu kan. Orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Sehingga itu akan lebih memacu untuk bisa mempercepat kemajuan Cilegon dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi seperti itu tuh baru, modern dan bermartabat itu. The right man and the right place. Jadi orang yang benar ditempatkan di tempat yang tepat, seperti itu. Nah, terkait dengan sumber daya manusia ini ya, Pak Haji, SDM ataupun dalam ini ASN, PTHL ataupun TKK, berapa tuh jumlah yang ada di jajaran pemerintahan Kota Cilegon? Apakah dengan jumlah tersebut bisa meningkatkan kinerja ataupun menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan OPD di Kota Cilegon gitu? Jadi saat saya hearing dengan BKPP waktu itu, BKPP itu Badan Kepegawaian, jadi ASN dan honorer atau TKK itu kurang lebih ada 8.000. Mungkin persisnya mungkin ASN sekitar 4.000-an sekian, selebihnya adalah honorer, TKK dan THL. Melihat dari jumlah itu sebetulnya itu sudah lebih dari cukup. Mengingat sekali lagi Cilegon ini kota kecil, kemudian penduduknya juga sedikit gitu. Hanya 8 kecamatan, 43 kelurahan, dan hanya 430.000 penduduk Cilegon. Itu semestinya itu lebih dari cukup dan sudah bisa menjawab seluruh tantangan dan seharusnya sudah bisa juga melayani masyarakat dengan cepat, tepat gitu kan, dan efisien dengan jumlah ASN dan honorer yang ada di Kota Cilegon gitu. Itu sudah sangat mumpuni lah kalau dari segi jumlah. Tinggal nanti bagaimana yang 8.000 ini sebagai pelayan masyarakat Cilegon berbanding 430.000, dalam kapasitasnya itu harus terus di-upgrade gitu. Harus ditingkatkan, terutama dalam melayani masyarakat gitu. Mereka harus terus secara kapasitasnya dilatih gitu kan, dilatih supaya dalam melayani masyarakat Kota Cilegon ini bisa lebih cepat, tepat dan efisien gitu. Jadi tadi totalnya itu 8.000 ya? Ya kurang lebih 8.000. 50-50, 4.000 sekiannya ASN dan 4.000 sekiannya lagi honorer yang di sini THL ataupun TKK gitu. Nah, terkait tadi permasalahan layanan ya Pak Haji, otomatis kan transparansi pemerintahan Kota Cilegon itu harus mudah diakses juga gitu ya, terkait masalah informasi maupun pelayanannya. Nah, bagaimana menurut Pak Haji terkait aksesibilitas pemerintahan Kota Cilegon di tahun 2021 kemarin, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan seperti informasi-informasi perda-perda, kan udah banyak tuh perda-perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Cilegon gitu. Apakah itu mudah diakses oleh warga dan ataupun informasi-informasi layanan-layanan yang lainnya gitu. Dan apa saja yang perlu ditingkatkan di tahun 2022 ini gitu. Seperti itu Pak Haji. Baik. Jadi sebelum atau beberapa tahun yang lalu sebetulnya sudah ada perda tentang transparansi. Dan memang menjadi satu hal yang keharusan di suatu pemerintahan daerah, kemudahan untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan layanan pemerintah Cilegon kepada masyarakat gitu. Nah, dalam hal ini di Cilegon kan juga ada Dinas Kominfo. Itu yang bisa terus memberikan informasi kepada masyarakat dan juga sekarang harus sudah go digital gitu. Kalau nggak begitu kita ketinggalan gitu kan. Jadi layanan-layanan aja sekarang alhamdulillah kayak sudah ada perpustakaan digital, terus perizinan juga sudah online gitu. Ini salah satu kemajuan yang terakhir ini bisa ada di Cilegon itu. Walaupun memang masih ada beberapa web pemerintah yang juga artinya belum
begitu cepat mengupdateannya gitu. Masih tampilannya lama, masih isinya juga yang itu-itu aja gitu. Ini yang perlu ditingkatkan di 2022 dan harus ditingkatkan lagi terkait dengan layanan yang sifatnya digital gitu. Misalnya daftar ke RSUD, masyarakat sudah tidak perlu lagi antri di di RSUD. Cukup saja daftar dari rumah pakai HP gitu. Nanti dibales oleh operator bahwa Bapak ke bagian nomor sekian datang jam sekian. Kan selama ini masih ada gitu. Ada yang datang pagi-pagi gitu ngantri baru dilayani siang. Kan kasihan menghabiskan waktu, menghabiskan energi yang harusnya produktif di rumah gitu. Nah, yang seperti itu harus juga ditingkatkan. Tapi di dinas-dinas lain seperti Dukcapil itu sudah sangat cepat sekali. Bikin KTP KK nggak nunggu lama gitu, langsung selesai gitu. Udah banyak sebetulnya perubahan-perubahan dan transparansi juga mulai masyarakat melihat bagaimana struktur APBD Cilegon, tahu masyarakat sekarang ini bahwa APBD-nya sekian, PAD-nya sekian gitu kan, dari retribusi berapa, dari pajak berapa, itu masyarakat udah banyak tahu. Sudah bukan lagi rahasia itu menjadi konsumsi publik gitu, bahwa masyarakat tahu, bahkan masyarakat juga lebih pintar sekarang. Cilegon ini kota kaya, kota terkaya nomor sekian, itu karena memang kecepatan informasi gitu dan keterbukaan dari pemerintah Kota Cilegon itu sendiri kan. Jadi seperti itu. Ketika melakukan kunjungan-kunjungan gitu ya, baik itu anggota DPRD gitu ataupun mungkin dari eksekutif gitu, kota mana yang sekiranya itu jadi referensi untuk masalah transparansi ini terkait masalah teknologi juga gitu, bagaimana? Jadi saya pernah ke Kota Binjai, kota kecil gitu kan di Medan. Itu semua kegiatan masyarakat itu sangat dimudahkan dengan yang namanya teknologi gitu. Jadi semua pekerjaan bisa dipantau dari rumah. Misalnya perizinan, kita mau bikin perizinan dulu ada siup situ kan gitu. Itu sampai di mana itu masyarakat hanya bisa dengan itu. Itu ada namanya control room gitu. Jadi wali kota, wakil wali kota tinggal datang ke situ, di control room itu tinggal melihat gitu. Masyarakat bisa mengadukan, misalnya di lampu merah ada orang gila. Itu masyarakat bisa kirim foto cerek gitu kan, masuk ke media center situ, common center namanya, masuk ke common center situ, itu langsung nge-link ke dinas terkait bahwa siapa yang akan mengeksekusi ini gitu kan, misalnya dinas sosial. Maka di situ tuh sudah ada SOP-nya. 1 kali 24 jam dinas terkait tidak melaksanakan tugasnya, itu akan ada rapot merah. Itu secara otomatis gitu. Itu jadi wakil wali kota itu hanya bisa ngelihat dari common center aja gitu. Ngelihat Cilegon ini gitu semua. Misalnya ada aduan dari kecamatan mana terkait dengan administrasi, masyarakat kirim foto itu. Maka itu akan nge-link ke kecamatan tersebut dan harus ditindaklanjuti 1 kali 24 jam. Kalau tidak, itu akan ada rapot merah dan itu ditegur langsung oleh wali kota. Jadi ketika saya tanya berapa biaya, mereka bilang ini semua kita yang ngerjain gitu. Bahkan operator-operatornya anak-anak yang dari SMK, operator-operator itu. Mereka nggak dibayar, dimagangkan, dipekerjakan di situ sebagai operator-operator. Itu sangat canggih sekali di waktu itu saya ke Kota Binjai. Pernah juga di Batam, di Surabaya, sudah banyak sih kota-kota. Tapi ketika sangat detail waktu itu, karena saya langsung di ruangan Pak Wakil Wali Kotanya waktu itu, diajak ngobrol banyak terkait dengan common center itu gitu. Jadi semua aduan-aduan ada jalan bolong, masyarakat nggak usah teriak-teriak di medsos. Langsung kirim ke common center, foto, alamatnya di mana, itu dinas terkait PU, misalnya ini bagian PU. Itu PU 1 kali 24 jam harus sudah merespon. Kalau nggak direspon, di situ ada tanda merah, karena si dinas terkait juga akan melaporkan ke common center bahwa aduan yang ini sudah ditindaklanjuti. Misalnya disurvei, kemudian akan ada diperbaiki, itu akan ada feedback dari dinas. Nah, ketika tidak dilaksanakan, maka wali kota dan wakil wali kota dalam kepala daerah
bisa menegur kepala dinas. Kenapa ini masih belum dilaksanakan? Gitu. Nah, harapan yang besar saya ke depan, Cilegon kan kota kecil juga, gitu. Bisa seperti itu. Ada jalan rusak, ada drainase, ada ini dan itu bisa seperti itu gitu. Harapannya seperti itu ke depan. Nah, di tahun 2021 kemarin nih terkait modernitas gitu ya. Dapat nilai berapa nih pemerintahan Kota Cilegon 2021 ini dari angka 1 sampai 10 untuk terkait modernitas? Sebetulnya sudah ada cukup perubahan dari sebelum-sebelumnya, tapi memang belum seperti daerah lain. Ya kasih masih 7,5 lah. 7,5. Iya, Siap. 7,5. Nah, Pak Haji, ini sekarang selanjutnya mungkin terkait dengan Cilegon bermartabat ya. Nah, saya ini dapat informasi juga nih bahwa berdasarkan isi pidato wali kota saat penyampaian paripurna beberapa hari yang lalu, LKPJ ya. penyampaian paripurna terkait LKPJ juga bahwa Cilegon itu nilai IPM-nya merupakan ketiga tertinggi di Banten. Dan terkait dengan aspek pertumbuhan ekonomi juga, jika melihat dari PRDRB per kapita itu Kota Cilegon peringkat 1 di Banten, dan secara nasional di Indonesia itu peringkat keempat juga, dan sudah ramai juga di kalangan masyarakat gitu ya terkait informasi tersebut. Dengan laju pertumbuhan investasi 8,41% dan total realisasi investasi kurang lebih 17,8 triliun rupiah di sepanjang tahun 2021. Nah ini nih Pak Haji, namun yang disayangkannya nih, capaian dan pertumbuhan realisasi PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah cenderung menurun di tahun 2021. Seperti itu. Nih nanti warga Cilegon, Kakang Teteh bisa lihat, nanti saya tampilkan grafiknya gitu, grafik yang saya capture dari LKPJ tahun 2021. Jika memang alasannya COVID, malah di tahun 2020 mengalami peningkatan yang merupakan tahun puncaknya COVID. Kan COVID itu 2019 awal ya, 2020 dan 2021 gitu. Dan di tahun 2021 cenderung melandai gitu COVID itu, jika memang alasannya COVID. Nah, bagaimana tuh pendapat Pak Haji melihat fenomena ini gitu Pak Haji? Investasi meningkat, tapi serapan maupun realisasi PAD, retribusi daerah dan pajak daerahnya malah menurun gitu. Investasi meningkat, realisasi ininya menurun gitu Pak Haji. Baik, jadi bisa kita rasakan memang di Cilegon ini satu kota yang sangat strategis ya. Sehingga tadi investasi juga cukup besar sekali di Cilegon. Namun sekali lagi di Cilegon ini kebanyakan investasinya adalah investasi padat modal. Padat modal dalam artian modal masuk triliunan, tapi penggunaan sumber daya manusianya sedikit karena kebanyakan dikerjakan oleh mesin gitu. Sehingga pengangguran juga agak lambat untuk diatasi walaupun investasi banyak sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan IPM, indeks pembangunan manusia. Sebetulnya untuk mengcapture suatu daerah itu maju enggaknya itu hanya dengan IPM saja. Kalau IPM-nya tinggi berarti daerah itu maju. Karena IPM itu tolak ukurnya terdiri dari 3 gitu. Yang pertama pendidikan. Pendidikan itu lama sekolahnya berapa, kemudian infrastruktur sekolahnya seperti apa, ketersediaan gurunya seperti apa, ketersediaan anggaran untuk pendidikannya berapa. Itu tolak ukur IPM. Yang kedua kesehatan. Nah, kesehatan itu termasuk di situ lama hidupnya gitu kan. Itu semua dihitung tuh oleh IPM. Yang ketiga adalah daya beli gitu. Jadi kesehatan, pendidikan, kesehatan, daya beli. Jadi daya beli masyarakat itu tinggi. Dari 3 komponen itulah lahir namanya indeks pembangunan manusia. Pada pikirannya sehat, pikirannya maju gitu karena pendidikan. Kemudian badannya sehat gitu karena kesehatannya terjamin. Dompetnya tebal gitu. Ya karena daya beli masyarakatnya tinggi gitu. Itulah ya disebut dengan IPM. Nah, tadi yang disampaikan dengan PDRB kekayaan Cilegon ini nomor 4 karena dihitung dari PDRB. Tidak salah. Karena PDRB itu uang yang beredar di Cilegon itu dibagi oleh penduduk Cilegon. Uang yang beredar di sini kan banyak sekali, investasi aja setahun bisa 55 triliun. Itu kan uang yang beredar di sini itu sangat banyak sekali. Di Cilegon ini kan itu. Dibagi oleh jumlah penduduk. Otomatis akan besar gitu kan.
keempat setelah kota-kota yang lain seperti ada Kediri dan kota-kota yang lainnya kan itu. Nah itulah PDRB. Tapi belum tentu juga itu PDRB yang banyak itu berbanding lurus dengan tadi pengurangan angka pengangguran. Karena sekali lagi itu kan hanya uang beredar dan beredar itu di rata-rata bukan orang per orang. Dan kita akui di Cilegon atau di daerah-daerah lain di Indonesia wabil khusus Gini rasionya itu tinggi, kesenjangannya itu tinggi, terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan itu ketika PDRB itu di rata-rata gitu. Yang kaya beredar berapa uang ini, yang miskin berada di sini baru dibagi oleh jumlah penduduk. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan PDRB. Nah, terkait dengan capaian di 2021 PAD menurun, baik pajak daerah, retribusi daerah, itu sangat logis. Karena 2020 itu saya ingat sekali pertama Kopi Rame itu bulan Maret. Itu ketika saya ketemu dengan Wapres Pak Ma'ruf Amin. Udah nggak mau salaman, udah begini. Itu di Maret 2020. Itu baru mulai itu. Nah, itu masih. Nah, yang sebetulnya yang sangat terdampak secara ekonomi itu justru 2021. Gitu. Karena apa? Karena sekali lagi itu sudah banyak yang nggak jualan gitu kan, hotel-hotel mati, kemudian restoran-restoran juga sepi kan itu. Ya itulah yang mempengaruhi pendapatan asli daerahnya. Hanya tercapai sekitar 85%-an lah sekian kan. Sementara di 2020 itu 90 sekian kan, di 2019 malah lebih dari 100%. Itu sangat hal yang logis. Nah, itu bukan hanya terjadi di Cilegon aja. Gitu. Termasuk sebetulnya juga belanjanya juga agak rendah gitu. Nah, pendapatannya rendah, belanja rendah. Kenapa belanja rendah? Karena pemerintah daerah juga instruksi dari pusat harus terfokus penanganan COVID 2019. Termasuk anggaran-anggaran yang untuk pembangunan juga digeser untuk penanganan COVID itu. Jadi sangat logis kalau misalnya tadi itu PAD-nya tidak tercapai, kemudian belanjanya juga menurun, itu karena kondisi secara global gitu. Bukan hanya Indonesia sebetulnya kan, daerah negara-negara lain, bukan hanya Cilegon, daerah-daerah lain juga sama gitu. Itu yang terjadi di 2021. Sungguh luar biasa bukan? Penjelasan-penjelasan dari Pak Haji Aam terkait LKPJ Wali Kota tahun 2021 dimulai dari pertanyaan yang pertama sampai yang pertanyaan barusan yang merupakan pertanyaan terakhir. Semoga penjelasan-penjelasan Pak Haji mampu menjawab dan memberikan pencerahan informasi bagi Kakang Teteh dulur sedanten, dimulai dari terkait pengangguran, investasi, PAD, retribusi, pajak, apa itu PDRB, Pansus, dan tupoksi anggota Dewan di DPRD Kota Cilegon, dan lain hal sebagainya. Terima kasih Pak Haji Aam yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk membahas LKPJ Wali Kota tahun 2021. Oke, Kakang Teteh dulur sedanten, kita sudah ada di penghujung acara, namun kita akan ketemu kembali dengan pembahasan pencabutan Perda Siup, Surat Izin Usaha Perdagangan, dengan narasumber Ibu Hajah Qoidatul Sita yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon sekaligus Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dan juga merupakan anggota pansus dari pencabutan perda tersebut. Jika Kakang Teteh dulur sedanten ada pertanyaan, dicatat pertanyaannya dan bisa ditanyakan ke kami melalui official media kami, yaitu ada Facebook, Instagram, dan WA Center yang ada di media official, dan juga bisa melalui website kami di www.fraksipkscilegon.id. Semoga penjelasan yang barusan dan penjelasan yang nanti akan kami sampaikan mampu memberikan pendidikan politik untuk warga Kota Cilegon. Ya Pak Haji, terima kasih atas Sama-sama. pembelajarannya ya, termasuk informasinya juga, sehingga kita khususnya warga Kota Cilegon tercerahkan dan mendapatkan asupan informasi yang sangat berharga gitu, yang bermanfaat. Sekarang Pak Haji mau kemana nih? Sekarang kebetulan masih ada kegiatan di kantor DPD PKS ya, ada upah. Alhamdulillah. Iya. Ya Pak Haji, semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga sehat Sama-sama. selalu, dan kami ucapkan dari fraksi PKS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.
Asal lewat aja lo. Orang lewat sini harus setor. Mau kemana sih, Bang? PKS melahirkan ribuan petani milenial setiap tahun. Pak, kebanyakan. Gak apa-apa buat keluarga. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, bikinin dong 30 bungkus. Kok banyak banget, Bang? Alhamdulillah, ini hari Allah kasih rezeki banyak. Banyak orang kecil berjiwa besar. Yuk teladani mereka, bersyukur dan berbagi.